Screen. Seperti biasa, kita buka domain kita dulu ya, Bapak Ibu semuanya. Saya domainnya ini ada ini carousel. Lalu habis kita buka domainnya, kita masuk di tab baru, kita buka panelnya. Jadi biarin enak. Yang pertama adalah domain kita utama, lalu yang kedua adalah panelnya. Jadi kita bisa melihat hasilnya langsung di domain kita nih. Terakhir itu ini ya, jasa pembuatan kandang ayam ya. Bentar ya, saya cari kategori dulu ya. Kontraktor, kontraktor. Ya, ya. Mungkin saya akan ngulang dari awal lagi ya, biar enak, tapi akan saya percepat sampai kita gimana sih caranya memunculkan keyword tersebut ke dalam Google. Nanti langsung akan saya praktekin atau sebutannya gimana sih caranya kita menggunakan yang namanya GSC atau Google Search Console. Di mana fungsi Google Search Console itu agar memasukkan keyword kita ini ke dalam halaman Google seperti itu. Baik, tanpa panjang lebar lagi, langsung saya praktekin dari awal. Yang pertama, kan kalau kategori hampir semuanya sudah pada paham cara membuatnya. Jadi langsung aja kita masuk ke produk, kita plus produk, atau kita input produk, lalu kita pilih kategorinya tadi kontraktor. Ini dia nih, kontraktor kandang, kandang ayam. Saya akan membuat satu keyword lagi, karena tadi jasa kandang ayam. Yang kedua saya bikin aja keywordnya kontraktor, atau jasa pembuatan boleh. Nah, coba saya cari, yang penting kita harus memahami produk kita dulu. Produk kita atau produk saya ini kandang ayam. Jadi saya masukkan aja jasa pembuatan kandang ayam kos termurah di Semarang. Kalau sudah saya copy, saya cek di Google atau di Google Suggest. Nah ini nih jasa pembuatan. Udah nih, terpercaya. Oh, mungkin termurahnya mau saya ganti terpercaya aja deh. Termurahnya terpercaya. Coba saya cek lagi. Oke, bagus. Kalau untuk keyword nanti mungkin saya akan siapkan satu sesi ya. Cara mencari keyword yang traffic, yang bagus, dan juga bisa langsung page one. Nanti akan saya praktekin di satu sesi. Jadi ini suara saya aman ya? Aman terkendali. Oke, siap, aman. Nah, kalau kita sudah mencari atau sudah menemukan keyword kita, nama produk ini keyword,
Misalkan Bapak Ibu semuanya tidak ada deskripsinya, kita bisa menggunakan yang namanya ChatGPT. Kita seperti biasa buat buatkan saya 100 400 kalimat untuk karena saya ingin buat SEO-nya jelek, jelek ini saya ganti lagi. Buatkan saya untuk deskripsi artikel SEO dan tabelnya. ChatGPT menanyakan. Ntar saya hapus dulu teks yang sebelumnya ini. Saya ambil keywordnya. Jadi untuk deskripsi semuanya sih seharusnya sudah paham. Jadi nanti ini akan saya singkat-singkat aja, nggak usah saya jelaskan secara detail. Karena nanti kita akan langsung belajar gimana sih caranya memunculkan produk yang sudah kita bikin ini ke dalam yang namanya GSC atau Google Search Console. Boleh ini saya copy nih deskripsinya ya sampai ke sini. Saya taruh di deskripsi. Untuk gambarnya yang udah saya sampaikan tadi, untuk ukurannya 400 kali 400 ya, gambar. Saya masukkan untuk gambarnya tentang ayam. Nah, jadi pertama kita harus bisa mencari keyword yang baik ya. Cara ngeceknya gampang. Kita cek aja di Google saja seperti biasa. Cek di Google Suggest. Lalu kita lihat alat. Nih, total sekitar 24.000. Jadi saran saya, usahakan untuk sekitarnya ini seharusnya sih 50.000. Nih, sekitarnya ini 50.000. Biar apa? Kalau sudah 50.000, otomatis yang mencari dengan keyword tersebut itu hampir 50 orang yang ada di dunia ya sebetulnya. Cuman kan saya menggunakan nama kota. Di Semarang itu berarti di daerah Indonesia. Berarti hampir orang yang ada di Indonesia mencari keyword tersebut dengan kisaran orang 24.400 orang. Seperti itu. Kalau bisa sih usahakan cari minimalnya 50.000 pencariannya. Minimalnya itu, minimalnya seharusnya. Cuman ini kan dengan
produk jasa pembuatan kandang ayam. Ya kalau untuk jasa pembuatan kandang ayam kan nggak hampir semuanya tahu. Jadi ya kita harus bisa memahami juga produk kita itu kira-kira siapa aja yang menyukai dan mencarinya seperti itu. Jangan lupa di setiap deskripsi dikasih yang namanya SEO WA, SEO deny, dan juga SEO baca. Untuk tag keyword dan juga meta keyword disamakan saja dengan nama produk atau dengan keyword kita juga. Nah, seperti sama aja, nggak usah dibeda-bedain, sama aja nggak apa-apa. Untuk metadesc, kita bisa menggunakan yang namanya ChatGPT lagi. Jasa pembuatan kandang ayam. Saya nggak perlu jelasin lagi di mana munculnya metadesc, terus di mana munculnya deskripsi karena di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan ya secara singkat dan juga padat. Jadi sudah saya jelaskan secara rangkuman itu detail ya. Jadi untuk di pertemuan sekarang ini nggak usah saya jelasin lagi apa itu metadesc, di mana munculnya, keyword di mana. Karena nanti setelah saya input produk ini, langsung kita akan memasukkan ke yang namanya GSC atau biar produk kita itu muncul di halaman Google. Jadi kalau misalkan produk kita tidak masukkan ke dalam yang namanya GSC, tidak akan mungkin muncul di halaman Google seperti itu. Untuk konten Google-nya saya deny aja. Cek ditampilkan halaman home, nama judul, ada yang plosos. Nomor WhatsApp saya ambil dari sini. Jangan lupa untuk nomor WhatsApp usahakan depannya diganti, nolnya diganti dengan 62 ya. Untuk wording WhatsApp-nya juga saya samakan aja. Lalu ininya nggak usah saya otak-atik, biar aja langsung submit. Nah, ini sudah muncul ya, sudah ada nih di nomor satu, kontraktor kandang ayam. Jasa produknya ini masa keywordnya, jasa pembuatan kandang ayam closed house terpercaya di Semarang. Kalau sudah saya cek di WSP saya refresh, kandang ayam lagi mana? Saya refresh. Oke, muncul ini jasa pembuatan kandang ayam. Saya buka, saya jelaskan secara singkat aja di sini. Ini adalah keyword jasa pembuatan kandang ayam closed house terpercaya di Semarang. Ini yang akan muncul di Google. Lalu ini gambar, dan untuk gambarnya sudah saya sampaikan berulang-ulang kali, 400 kali 400 megapiksel. Lalu di sini adalah deskripsi yang sudah saya bikin tadi menggunakan ChatGPT, itu singkat, singkat-singkat aja. Dan ada yang namanya SEO WA, SEO deny, dan juga SEO baca nih, SEO baca. Baca juga ini adalah namanya SEO baca. Biar kita menyisipkan deskripsi lainnya di produk kita yang sudah kita posting. Gitu. Nah, ini kita atau saya sudah membuat satu lagi deskripsinya, jasa pembuatan kandang ayam. Lalu untuk berikutnya, bagaimana sih caranya biar kita sudah bikin ini, atau kita sudah membuat keywordnya beserta deskripsinya dan juga lain-lainnya. Lalu untuk berikutnya, agar dimasukkan ke dalam halaman Google, itu gimana sih caranya? Yang pastinya kita, ini saya plus-plus dulu. Yang pastinya kita membuka yang namanya konsol, 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 atau Google Konsol biar lebih lengkap. Konsol. Nah, di sini banyak pilihan, jangan sampai salah. Pilih yang Google Search Console Tools. Nah, ini paling atas. Jadi di sini ada Google Platform, Google Search Console banyak. Pilih yang paling atas, Google Search Console Tools. Kita pilih. Nah, kalau sudah, di sini ada pilihan tingkatkan performa Anda di Google penelusuran. Nah, ini dia nih. Di mana fungsi ini agar
Yang pastinya kalau kita ini sudah saya pilih ini, nanti disuruh menautkan website kita ke dalam Google. Nah, kalau sudah masuk website kita ke dalam Google, nanti akan ditautkan oleh Google. Sehabis itu, barulah kita bisa menginspeksi, sebutannya, menginspeksi keyword yang sudah kita bikin ke dalam Google. Langsung aja kita praktekin bareng-bareng mulai sekarang. Nah, di sini ada dua pilihan ya. Selamat datang di Google Search Console. Yang pertama ada domain. Yang kedua ada URL. Yang pastinya kita pilih yang kanan ya, Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang kanan. Saya klik dulu. Lalu kita copy website kita. Tapi jangan lupa untuk kopinya nama websitenya aja beserta HTTPS-nya. Jadi biar lengkap. Jangan ada nama produknya. Contohnya nama produk itu, kalau ini saya klik, nah ini muncul nih, carousel.produk/388/jasa pembuatan kandang ayam dan lain-lain. Tidak perlu semuanya, kita hanya mengcopy nama domainnya saja beserta HTTPS-nya dan juga slash-slash-nya. Seperti ini contohnya. Ini saya copy, kita masuk ke yang ini, Google Search Console Tools. Kita masukkan di yang awalan URL. Yang ini kita paste, lanjutkan. Nah, dia lagi memeriksa verifikasi. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, verifikasi kepemilikan. Nah, ini kita akan menautkan. Gimana caranya menautkan? Langsung saya praktekin aja. Kita scroll sedikit ke bawah, pelan-pelan, sampai bertemu yang namanya tag HTML. Nah, ini yang kedua nih. Metode verifikasi lainnya. Di sini ada namanya tag HTML ya. Ini dibuka aja. Nah, scroll pelan-pelan ke bawah, sampai bertemu dengan yang namanya tag HTML nih. Pokoknya tag HTML-nya dibuka. Sehabis dibuka ada di nomor 1 nih. Salin tag meta di bawah. Lalu ini saya salin. Kalau sudah kita pencet salin, kita balik ke settingan WSP kita atau panel MS kita. Lalu kita ke pengaturan, paling atas kiri pojok, pengaturan. Kalau sudah kita pilih pengaturan, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih yang namanya meta SEO utama. Meta SEO utama. Kalau sudah kita pilih meta SEO utama, di sebelah kanan sini ada banyak pilihan lagi. Ada opsi beberapa pilihan, meta title, meta keyword, dan juga meta deskripsi. Kita scroll ke bawah sampai bertemu yang namanya meta pendukung. Yang pertama, saya ulang sedikit. Yang pertama yang pastinya di settingan WSP kita atau panel WSP kita. Lalu yang kedua ada di pengaturan. Lalu yang ketiga ada di meta SEO utama. Lalu yang keempat ada di meta pendukung. Nah, ini kita taruh aja. Untuk naruh bebas, boleh di paling atas, boleh di paling bawah. Nah, ini paste. Jadi yang sudah saya paste ini adalah meta tag yang dikirim oleh GC-nya. Nah, ini yang di sini meta tag-nya. Lalu jadi dari meta tag GC sini Google nanti memunculkan kode panjang ini atau tag HTML-nya. Saya salin, lalu saya taruh di meta pendukung. Nah, seperti ini ya. Nih dia yang sudah saya copy tadi, ini paling atas nomor 1. Kalau sudah, saya scroll ke bawah, saya submit. Kalau sudah submit, data berhasil disimpan. Itu oke. Kita kembali ke GC lagi. Nah, kalau sudah kembali ke GC, ini di scroll ke bawah sampai bertemu di verifikasi. Yang pastinya masih di kolom tag HTML ya, jangan kemana-mana. Jadi tag HTML ini ada step-stepnya yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama kita mengcopy tag HTML-nya. Lalu kita masukkan ke dalam yang namanya settingan WSP atau di meta pendukung WSP. Kalau sudah kita submit di meta pendukung WSP, lalu kita kembali ke sini lagi atau kembali ke GC lagi, lalu kita verifikasi. Kita lihat apakah diterima atau tidak. Nah, nih, kepemilikan telah diverifikasi. Otomatis, ini saya buka properti dulu ya. Otomatis, si Google itu sudah mempercayai website kita. Nah, ini dia nih. Ini adalah tampilan dashboard website kita. Nah, ini performa website yang saya gunakan. Total kliknya dengan total jumlah 659 orang yang sudah masuk ke dalam WSP saya. Jadi otomatis sudah lumayan banyak profit gitu.
karena trafficnya sudah 559. Makanya yang sudah saya sampaikan, minimal website itu akan mendapatkan traffic itu di 3 bulan pertama. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu semuanya sudah sering menggunakan website, paham seharusnya nggak mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari langsung dapat profit atau yang ngeklik ini langsung banyak, nggak mungkin. Karena website yang saya gunakan ini aja sudah hampir mau setahun. Jadi untuk bermain website itu minimal itu 3 bulan pertama baru kita mendapatkan traffic. Jikalau misalkan Bapak Ibu semuanya baru seminggu udah dapat closing, berarti itu rezeki. Itu aja. Karena jarang jarang dengan main WSP baru 3 hari, 4 hari langsung dapat profit atau dapat traffic sebutannya, dan juga sudah closing itu mustahil, jarang, bisa aja 1 banding 10 sebutannya. Jadi yang paling sering itu kalau sudah berjalan 3 bulan pertama. Makanya yang sudah saya, oh ya saya juga belum menyampaikan, ini ada sedikit trik and trick cara bermain website di USP. Jadi kalau bisa setiap per hari itu posting 10 produk minimal, ya minimal 10 produk, lalu diinspeksi ke dalam Google Search Console ini, ke dalam sini GSC tampilannya seperti ini. Agar apa? Agar kita perharinya bisa menaikkan trafficnya dikit demi sedikit. Jadi nggak mungkin dong kita dalam waktu 3 hari itu langsung dapat traffic, nggak mungkin. Jadi ada harinya, ya sebutannya yang sudah saya sampaikan tadi, minimal itu 3 bulan. Yang penting kita harus merawat website kita juga. Caranya setiap hari posting atau membuat keyword beserta deskripsinya ke dalam USP yang sudah saya jelaskan tadi dari produk. Jadi minimal 1 hari 10 produk yang kita posting. Jangan lupa keywordnya berbeda-beda. Ini ada trik and trick juga. Untuk keywordnya, di depan, akhir, belakang boleh sama. Ini saya contohkan, saya siapkan notepad dulu. Notepad. Contoh, tadi kan saya menggunakan keyword ini ya nih. Jasa pembuatan kandang ayam close house terpercaya di Semarang. Nah, saran saya, kita 1 hari membuat 10 postingan beserta deskripsinya, atau kita membuat 10 produk, atau kita menginput 10 produk ke dalam USP kita. Sehabis itu barulah kita gunakan GSC. Tetapi kalau misalkan Bapak Ibu semuanya bingung, ini saya ada trik and trick biar tidak bingung lagi atau kita bisa mengefisiensikan waktu. Ini saya copy semuanya, saya bikin 9. Nah, misalkan Bapak Ibu semuanya bingung nih, Mas, kan keywordnya beda-beda, bingung saya nyarinya. Nggak usah bingung. Yang hanya diganti nama kotanya saja. Contohnya, pertama, yang ini di Semarang. Kedua, kalau misalkan mau lebih bagus, kita pakai nomor pertama ini adalah kota intinya, ya, di Semarang. Nah, otomatis di Semarang itu pasti mempunyai kecamatan dong. Kita cari aja. Kita buat di new chat. Buatkan kecamatan yang ada di Semarang. Tuh ada ya lengkap ya tuh. Banyak malah nih. Nih Banyumanik, saya copy. Saya taruh di notepad. Salah. Nah, ini saya ganti nih di Semarang menjadi di Banyumanik. Lalu berikutnya Candi Sari. Ini biar trik and trick agar mengefisiensikan waktu. Biar tidak bingung. Gimana sih caranya, Mas? Kalau misalkan tadi Mas Abdul nyuruh 1 hari minimal 10, ya begini aja caranya. Kita ganti hanya nama kotanya saja. Tapi jangan lupa, yang paling pertama itu adalah kota intinya nih. Pertama nih, jasa pembuatan kandang ayam di Semarang. Lalu dari nomor 9, dari nomor 2 sampai nomor ke 10 itu diganti dengan nama kecamatannya aja. Nah, ini dia. Bayam Sari, Genuk. Biar lebih simpel sebutannya, biar tidak bingung. Kalau keywordnya beda-beda boleh, itu lebih bagus. Cuman kan takutnya bingung Bapak Ibu semuanya kan, karena saran saya ini kan sangat lumayan bagus. Jadi 1 hari itu minimal 10 produk yang kita masukkan
ke dalam WSP kita. Sehabis itu barulah kita gunakan yang namanya GSC. Karena di GSC itu atau di Google Search Console itu ada limitnya juga. Ya mungkin dong kita masukkan terus misalkan satu produk, contoh satu website ini 10 keyword ini, setahu saya untuk di GSC itu maksimal cuma bisa memasukkan 10 keyword. 10 keyword kita bisa masukkan. Terkecuali kalau misalkan Bapak Ibu semuanya punya Google yang lain. Nah, caranya seperti sama. Kita tautkan dulu website kita ke Google yang lainnya, baru kita inspeksi lagi. Jadi, satu Google atau satu Gmail itu hanya bisa menginspeksi 10 keyword. Selanjutnya ya, ini bikin. Berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Contoh ini ada 10 ya. Karena saran saya kenapa satu hari minimal 10? Biar website kita itu lebih cepat mendapatkan traffic. Kalau misalkan satu, lalu kita masukkan ke dalam WSP kita, lalu kita inspeksi hanya satu, itu menurut saya kurang efektif. Jadi untuk minimalnya, saran saya tetap di satu hari minimal 10. Dan jangan lupa, sehabis diinspeksi, maaf, dan jangan lupa, sehabis diposting produk kita dengan 10 keyword, keywordnya sama, jasa pembuatannya sama semua nih. Yang hanya membedakan yaitu nama kotanya aja. Yang pertama di nama kota utama, Semarang. Lalu yang berikutnya sampai 10 itu kecamatannya aja yang kita ganti. Jadi nanti ada jasa pembuatan kandang ayam di Semarang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua di Banyumanik, lalu yang ketiga di Candisari, Gajah Mungkur, Gayam Sari, Genuk, dan lain-lain. Nah, kalau sudah ini semuanya masuk ke dalam WSP kita, atau sudah saya posting ke dalam WSP saya, otomatis nanti di sini muncul banyak ya. Barulah kita GSC atau Google Search Console. Gimana sih caranya kita memasukkan, oh koneksinya. Gimana sih caranya kita memasukkan keyword yang sudah kita bikin ke dalam GSC? Yang pastinya sudah masuk ke tampilan halaman ini cukup satu kali selamanya. Jadi kalau sudah kita tautkan, lalu ini saya close, lalu nanti untuk di hari berikutnya, kalau kita ingin GSC-nya, kita tinggal buka aja Google Console. Lalu saya pilih yang paling atas, yang pastinya Google Search Console. Otomatis, mulai sekarang. Nah, otomatis akan sudah langsung masuk ke tampilan dashboard Google Search Console. Karena ini sudah saya tautkan di yang tadi sebelumnya tuh. Menautkannya hanya satu kali selamanya. Selama kita menggunakan Google yang kita pakai saat ini juga. Misalkan kita ganti Google atau ganti Gmail, kita tautkan dulu biar bertaut antara si website kita sama si Google-nya gitu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, gimana sih caranya biar atau sebutannya cara mengkonsol atau menginspeksi keyword atau produk yang sudah kita bikin di website kita ke dalam Google. Yang pastinya ini kita buka dulu jasa pembuatan kandang ayam. Nah, kalau sudah kita buka seperti ini, jangan kemana-mana. Fokus di linknya aja nih, dia linknya nih paling atas. Nah, ini linknya. Linknya di copy dari HTTPS sampai semuanya, sampai Semarang. Kita copy, kita kembali ke GSC. Naruhnya di mana? Di paling atas sini. Periksa semua URL. Nah, ini. Saya klik atau saya pilih, lalu saya paste. Kalau sudah, enter. Biarin aja, dia lagi mencari data kita atau mencari data saya. Kalau sudah, seperti ini tampilannya ya. URL tidak ada di Google. Karena kita belum menginspeksi keyword yang sudah kita bikin. Kalau sudah seperti ini, di kanan sini ada button pilihan yang namanya uji URL aktif. Kita uji dulu, jangan kita kemana-mana dulu. Kita uji dulu, benar nggak sih kira-kira keyword saya ini muncul. Terkadang ada yang tidak bisa. Karena mungkin keywordnya sedikit sensitif ya. Kalau sedikit sensitif nanti dia ada tulisan silang. Kalau sehabis diklik ini, kalau dia ACC dari Google,
nanti otomatis ininya akan centang warna hijau, kalau gagal nanti warna merah. Jadi kita fokus di uji URL aktif dulu. Nih saya pilih uji. Nah, ini lumayan lama nih waktunya nih, kurang lebih 3 menit, 2 menit tergantung koneksi sih sebenarnya. Kadang juga bisa 5 menit kalau misalkan lama. Cukup Jadi, buat bikin kopi. kenapa Pak? Cukup buat bikin kopi. Cukup, cukup Pak. Nah ini sudah ya. Nah, dia otomatis kalau di ACC sama Google, di sini warna hijau dan URL tersedia untuk Google. Nah, kalau misalkan di sininya warna merah, kadang-kadang ada juga yang warna merah, silang ya. Jadi di sini silang, warna merah, itu tandanya keyword kita tidak boleh dimasukkan ke yang namanya Google. Biasanya faktornya banyak. Yang pertama, keywordnya tidak senonoh atau menggunakan kata-kata kasar, syarat, dan juga lain-lainnya. Jadi di sini otomatis warna merah dan juga silang. Kalau ini kan kata-kata yang aman ya, jasa pembuatan, nggak ada yang kata-kata sara, kayak kata-kata yang aneh itu nggak ada. Jadi di sini hijau. Nah, kalau sudah di bawah sini ada tulisan minta pengindeksan. Nah, ini kita atau saya klik minta pengindeksan. Nah, ini lagi oke nih, otomatis ini berhasil. URL telah ditambahkan ke antrian crawl prioritas. Mengirimkan halaman beberapa kali tidak akan mengubah prioritas atau antrian. Jadi cukup satu kali aja ya, ini dipencet satu kali, kalau sudah tutup. Nah, di sini centang nih, minta pengindeksan diminta. Udah cukup, nggak usah lagi kita minta-minta. Tinggal ditunggu aja nanti sore atau besok. Ini keyword yang saya bikin ini akan muncul di halaman Google. Oh iya, sama saya mau GC yang kemarin. Yang kemarin kan belum saya GC ya. Kalau sudah seperti ini, yang saya bilang tadi, kenapa minimal 10? Karena kita bisa menaruh linknya ini sebanyak 10 kali doang. Terkadang kalau sudah lebih dari 10, itu nanti ada tulisannya kuota terbatas. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu semuanya ingin main cepat atau ingin biar lebih cepat mendapatkan traffic, ya pastinya harus siap Google banyak. Jadi kalau sudah ada minta dibatasi, ganti Google. Yang pastinya di Google seterusnya sudah ditautkan dulu website kita, lalu kita masukkan lagi 10. Kalau misalkan, Mas saya sehari kurang nih 20, saya maunya sehari 50, boleh. Harus siapin Google minimal 5. Jadi yang pertama 10, yang kedua 10, yang ketiga 10 dan seterusnya. Seperti itu. Coba saya ingin memasukkan keyword yang di pertemuan sebelumnya yang sudah saya bikin, yaitu di apa tadi ya? Jual kandang ayam ya, kontraktor, kontraktor kandang ayam. Nah, ini kan yang sudah saya bikin hari ini. Saya ingin memasukkan yang kemarin. Nah, ini dia nih. Ini yang kemarin saya bikin ya, jual kandang ayam Klosos. Nah, ini saya copy aja linknya. Tapi jangan lupa, linknya kita copy saat produk sudah kita klik. Otomatis nanti akan dimasukkan ke tampilan ini. Kalau sudah seperti ini, linknya aja yang kita ambil nih paling atas. Lengkap ya. HTTPS sampai Surabaya, lengkap. Kalau sudah, kita ke GSC. Lalu saya taruh di paling atas ini, periksa semua URL. Lalu saya paste, saya enter. Nah, dia akan mengambil data. Oke, uji URL aktif lagi. Oke, kalau sudah minta pengindeksan. Tutup. Nah, jadi dua keyword atau dua produk yang sudah saya posting di dalam WSP saya akan muncul di Google. Yang pastinya biasanya muncul itu 1 kali 24 jam. Itu paling cepat sih ya. Cuman rata-rata tergantung kalau keywordnya bagus. Inspeksi pagi ini, sore seharusnya udah muncul. Cuman kadang-kadang sih ya, paling lama 1 kali 24 jam itu seharusnya udah muncul ke dalam Google. Kalau sudah muncul,
Coba saya cek. Ini nggak keyword ini. Kadang juga kalau trafficnya udah bagus, tanpa kita geser tuh nanti si produk tersebut sudah muncul di halaman Google tanpa kita GSC. Nah, muncul ya, padahal ini baru saya inspeksi nih, jual kandang ayam close house termurah di Surabaya dan Pets 1 nomor 2 ya, nih. 1, 2, tuh, masuk ya. Jual kandang ayam close house termurah di Surabaya. Kenapa ini belum saya GSC tapi sudah muncul? Karena website yang saya gunakan ini trafficnya sudah banyak. Jadi otomatis kalau trafiknya sudah banyak, si Google cepat merayapi website kita. Tuh, sudah muncul ya. Di nomor 2 lagi tuh. Bukan page one, karena page one-nya Tokped dia. Susah persaingannya. Tuh, muncul. Sudah aman. Saya cek nih alatnya berapa. 30.000. Ah, masih bagus lah 30.000 lah. Masih oke lah. Cuman lebih bagus lagi 50.000. Cuman kalau 30.000 ini masih oke lah. Dia dengan bilang 30.300. Jadi orang yang mencari dengan keyword tersebut ada kisaran 30.300. Cuman ya kalau mau lebih bagus lagi 50.000 ya. Jadi bisa dilihat. Yang pertama Tokped. Ini Tokped emang nggak bisa disaingin karena kan dia brand terkenal ya. Lalu yang kedua adalah website saya nih, Jual kandang ayam close house termurah di Surabaya. Ini sudah muncul di Google. Jadi orang saat mencari ini, website saya muncul yang masuk ke halaman page one dan ke nomor 2 nih. Jadi lebih gampang mendapatkan trafiknya. Makanya WSP itu sedikit bagus ya. Kenapa? Karena ya sudah saya sampaikan, kalau kita sudah merawat website kita tanpa saya GSC, ini karena ini baru saya GSC, kan kemarin saya nggak ada tuh GSC-GSC-an kan, tanpa kita GSC, kalau website kita sudah mempunyai banyak traffic, otomatis akan masuk sendiri. Nanti itu biasa tadi ada suara record. Enggak, ini kan lanjutin lagi. Tadi kan nggak usah mencet. Maaf ya Bapak, kan saya ada terkendala koneksi. Tiba-tiba ke close. Saya saya ulang sedikit ya, saya jelasin ya. Nah, tadi kenapa ini belum saya inspeksi tapi sudah muncul ke dalam Google dan page one ya, sebetulnya page one ya, karena ini kan nomor 2 ya. Nomor 2 di halaman 1 itu sebetulnya udah page one. Karena nomor satunya ini ya, Tokped, persaingannya besar atau brandnya besar terkenal. Tuh, website saya masuk ke halaman 2. Kenapa ini tanpa saya geser sudah masuk? Karena saya sudah merawat website ini lumayan lama. Jadi saat saya memasukkan keyword apapun itu, tanpa ada kata sara, kata menonoh, dan juga kata-kata kasar, akan sendirinya dirayapi oleh Google tersebut. Nah, jadi tanpa saya inspeksi sudah muncul nih. Jual kandang ayam kelosor termurah di Surabaya. Ini baru saya geser tadi ini barusan. Tetapi dia sudah muncul di halaman 2. Karena traffic website saya itu, saya lihat nih sekilas. Tuh, 659 orang yang sudah memasuki ke dalam website saya. Karena sudah saya sampaikan tadi, kalau kita ingin bermain website, itu harus sabar. Tidak mungkin dong kita main website dalam waktu 3 hari, seminggu, 2 minggu, 1 bulan itu dapat traffic, tidak mungkin. Mustahil. Jadi minimal sih sebenarnya minimal 6 bulan, setengah tahun itu minimal. Cuman ada beberapa orang juga yang sudah 3 bulan, 4 bulan mendapatkan traffic ada. Jadi kalau misalkan orang tersebut, Mas saya mau buru-buru, mau cepet-cepet cuan ini apa? Ya nggak usah main WSP atau nggak usah main website, ngiklan cepet langsung karena kita bakar duit. Beda lagi dengan halnya kita main website, karena website ini butuh waktu yang lama dan juga kita harus merawat website tersebut. Jadi untuk minimalnya agar mendapatkan traffic itu kurang lebih 3 bulan. 3 bulan ke atas baru nanti website kita sudah mendapatkan performa yang lumayan bagus nih. 659 orang yang sudah mengklik website saya. Jadi, dan ini tanpa saya GSC sudah muncul di halaman pertama, nomor 2 ya, sebutnya ini page one ya, tuh page one. Page one, kalau mau lebih bagus lagi, ada triknya. Biar yang lebih bukan karena orang jarang nih menulis dengan kata-kata lengkap ini. Coba saya hapus, jual kandang ayam aja. Kira-kira masih masuk nggak? Bisa saya cari nih ya. Oke, masih masuk. Ya, karena
Kalau keyword panjang itu hanya beberapa orang aja yang ngetik. Jadi Ya, kalau keyword ya Abdul, panjang, ya ya, Abdul, ya punten, Pak. belum di-share. Oh, belum 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 saya share ya? Iya, maaf ya Astagfirullahaladzim. Mas. Jenengan kayak tukang obat. Iya, soalnya kena ini Pak koneksi. Ya, ya, Pak, ya, Pak, aman, Pak, aman, makasih Pak, aman, makasih aman, Pak, makasih Pak. aman. Makasih. Oke, saya ulang. Loh, tadi saya ulang dulu deh. Nah, ini dia. Cari saya muncul ya. Nah, kalau misalkan keyword kita yang panjang ini sudah page one, sudah seperti ini page one ya, page one seperti ini. Nomor dua nih page one sebetulnya. Kita jangan senang dulu. Karena orang yang mengetik sepanjang keyword ini jarang atau sedikit. Jadi kita hapus sedikit demi sedikit. Nih, jual kandang ayam close house termurah di Surabaya. Tadi saya hapus apa ya? Kandang close house-nya nih saya hapus nih. Coba. Apakah masih muncul keyword saya? Nah, jual kandang ayam termurah di Surabaya. Jadi semakin kecil dia seharusnya sih kalau semakin kecil rankingnya semakin jauh. Cuman kita cek aja bareng-bareng. Jual kandang ayam termurah di Surabaya, saya enter. Kita cari bareng-bareng. Pertama, Lazada. Kedua, OLX. Ketiga, Tokped. Keempat, website saya masih masuk ya. Jual kandang ayam close house termurah di Surabaya. Masih masuk ke halaman satu nomor 4. Masih bagus nih sebutannya nih, tuh ya. Tuh ngalahin Shopee malah tuh, ngalahin Shopee, ngalahin Indo Trading, ngalahin Blibli itu, ngalahin brand-brand besar. Tapi untuk Lazada dan juga OLX, Tokped sih nggak bisa dikalahin. Ini mungkin dia menggunakan SEO-nya bagus ini, jadi nggak bisa dikalahin. Jadi masih masuk di halaman satu. Aduh koneksinya. Halaman satu nomor 4 ini masih kategori bagus. Padahal ini saya hapus close nih. Coba saya hapus lagi. Apa ya kira-kira ya bakal masuk lagi. Coba jual kandang ayam termurah. Coba ini termurah saya hapus nih. Kalau masih masuk berarti bagus. Keyword saya traffic, ada trafficnya. Jual kandang ayam di Surabaya. Saya klik. Seharusnya sih nggak masuk sih. Ini terlalu pendek keywordnya cuma satu, dua, tiga, empat, lima, lima kata. Oh masuk lagi ternyata. Oh masih bagus nih ya tuh. Kita lihat nomor satu, dua, tiga, nomor tiga malah. Jadi orang yang mencari jual kandang ayam di Surabaya akan muncul website saya di nomor tiga tuh ya. Jual kandang ayam di Surabaya muncul di nomor tiga nih. Jadi kalau kita sudah bikin keyword panjang itu keyword seperti ini ya nih. Jual kandang ayam close house termurah di Surabaya. Kita jangan senang dulu. Jadi trik and triknya kita hapus sepotong demi sepotong keyword kita. Nah, kalau sudah seperti ini kita hapus lagi kata di. Karena orang biasanya mengetiknya itu seperti ini, jual kandang ayam Surabaya. Udah kan karena orang nggak mau panjang-panjang ngetik di handphone atau di mana lah itu ya. Jadi jual kandang ayam Surabaya, ini saya enter, muncul nggak dia? Kalau muncul bagus. Oh masih muncul ya, masih di satu seperti biasa, nggak bisa ngalahin Lazada, OLX dan juga Tokped. Nah, kalau udah satu, dua, tiga, empat, empat kata ini berarti otomatis sudah mendapatkan traffic seperti itu. Jadi ada trik and triknya. Kalau misalkan keyword yang panjang kita sudah page one, kita jangan senang dulu. Kita potong-potong dulu keywordnya. Kalau sudah seperti ini, sudah masuk ke Google, barulah bisa dinamakan keyword kita itu bagus atau keyword kita itu mendapatkan traffic seperti itu. Terus apalagi ya yang saya pengen hapus ya, nggak mungkin sih kalau Surabaya saya hapus nggak bakal muncul karena targeting saya tetap Surabaya itu. Kandang ayam nggak mungkin. Gini aja berarti udah seharusnya sih udah dapat traffic. Pemilik kandang ayam ini kan saya gunain produk orang ya, jadi saya SEO kan. Ya kalau ini sudah muncul di seperti ini seharusnya, makanya saya nanti mau nanya ke orang tersebut sudah mendapat traffic atau belum, sudah ada leads atau belum. Seharusnya sih sudah ada leads karena sudah muncul di halaman Google nomor 4 dengan keyword sependek ini. Jual kandang ayam Surabaya. Sudah muncul di halaman Google page one nomor 4. Jadi otomatis orang yang mengetik jual kandang ayam Surabaya sudah memasuki website saya. Karena dia nomor 4 nih. Bagus, malah kalau mau lebih bagus lagi nomor satu. Cuman ini kan dia Lazada, tuh ya Lazada, OLX, Tokped. Mungkin persaingannya terlalu berat. Jadi mungkin nanti ada satu sesi, saya akan menjelaskan cara bermain keyword yang bagus. Yang pastinya
Kalau cara bermain keyword yang bagus itu diawali dengan keyword panjang. Itu harus. Kenapa keyword panjang? Biar lebih cepat masuk ke halaman Google. Nah, kalau keywordnya sudah panjang, barulah kita potong dikit demi sedikit di sininya. Kalau dia masuk ke dalam Google itu berarti bagus lagi. Itu. Contohnya ini cuma ada satu, dua, tiga, empat kata. Website saya sudah masuk ke halaman satu Google dan peringkat 4 seperti itu. Mungkin di pertemuan hari ini saya ada kelas lagi ya, kelas lain lagi. Jadi mungkin di pertemuan setiap hari ini 1,5 jam sampai 1 jam ya, insya Allah ya. Nanti saya ada tanya jawab. Jadi saya ngajarin 1 jam, 30 menit tanya jawab seperti itu. Karena saya setiap hari juga ada kelas lainnya juga. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Nah, ini benar nih Pak, ini nih Pak, penjelasan. Ya emang sebelumnya mohon maaf karena penjelasan saya terlalu buru-buru. Emang cara mengajar saya begini, jadi nanti untuk ininya saya akan recording aja ya. Pastikan selalu saya recording, saya kirim. Jadi nanti bisa diulang lagi aja, diputar ulang-ulang pelan-pelan ya. Baik, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mungkin Mas nanti ada satu. Abdul, Ya Pak, Mas Abdul, ya Pak, ada Pak. Ya halo. Ya Pak, kenapa Pak? Mas Abdul, Ya Pak, ya gimana halo halo. flow-nya? Misalkan gini, Ya. halo, dengar ya Mas Abdul ya? Dengar Pak, aman Pak, aman, aman, aman. Oke, gini Pak, Mas Abdul boleh nggak minta tolong dibuatkan Apa? flow-nya, dimulai dari membuat keyword gitu ya, Hmm, flow-nya aja nih, flow gitu apa garis, membuat keyword, hmm, lalu setelah itu apa, hmm, eh, cek kemana, lalu siapa yang mengerjakan, hmm, misalkan kita minta bantuan ChatGPT gitu ya, hmm. lalu setelah itu pengujian ke Gitu. konsul tadi itu, Hmm, lalu apa step-stepnya gitu Pak Abdul. Jadi saya tahu nih step-stepnya dari awal sampai hmm. terakhirnya gitu. Jadi Oh ya berupa baik, flow aja. ya ya. Jadi mungkin nanti saya akan buat PPT ya, PPT ya Pak, PPT Ya, berbentuk boleh. Excel, gitu ya Pak. Betul, betul, Nah betul. ya, nanti saya akan buat PPT berbentuk Excel, step by stepnya. Cara kita yang pertama membuat produk, gimana sih caranya? Itu yang pertama ya Pak. Betul, Lalu yang betul, kedua, maaf, yang pertama kita meriset keyword dulu, ya. Gimana sih cara betul, meriset keyword yang baik dan juga benar? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, cara memasuki produk atau keyword yang sudah kita bikin ke dalam website kita. Itu yang betul. kedua. Lalu Ya, yang ketiga, gimana sih cara menggunakan GSC atau memasuki keyword website kita agar muncul di halaman Google. Seperti itu ya, Pak? betul Pak, betul, betul Ya. Pak Abdul. Oke, Nah, siap, cuma siap. Hmm. nanti mungkin nanti apa setiap langkahnya itu Hmm. ada keterangan di mana mengerjakannya atau siapa yang mengerjakan atau misalkan kita bisa minta bantuannya ChatGPT atau Hmm. kemana gitu ya Oh maksudnya ya lebih siap lebih siap siap baik baik Pak. Mungkin nanti terima kasih nih Pak siapa nih Pak Aston ya. Nah ya nanti saya buat satu PPT ya PPT step by step kita bermain USP ya. Nanti akan saya bikin betul, dan akan saya share di grup ya. Gitu Pak. baik, 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 terima kasih Mas Abdul. Ya sama-sama Pak. Recording ini udah keberapa Mas? Bisa yang awal-awal dikirim yang awal-awal ada di grup ya Kak Erna. Jadi setiap saya nge-zoom akan di-share oleh Karirin, sales kami ke dalam grup seperti itu. Nah, tadi juga saran Pak Ason itu baik, baik banget. Karena saya biasanya membuat PPT itu untuk iklan doang. Nah, ini tadi Pak Ason sedikit memasuki ya lumayan lah. Bagus, lumayan bagus. Sangat bermanfaat jujur. Karena jarang-jarang orang yang meminta PPT untuk WSP, jarang-jarang. Terima kasih ya Pak Aston tadi ya, makasih ya Pak sarannya. Iya, iya, sama-sama Pak. Karena jujur saya juga baru kali ini ada yang gimana sih Mas cara step by step-nya atau tolong buatin PPT untuk website karena sebelumnya keseringan atau kebanyakan orang yang minta PPT-nya itu untuk iklan doang rata-rata. Cuman ini Pak Aswan minta, wah saya pikir bagus juga nih sarannya nih. Seperti itu. Iya, Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Karena sebentar lagi saya ada kelas lainnya lagi, kelas offline. Jadi
Makanya setiap hari saya jamnya mungkin jam 9.30 sampai 10.30, 1 jam, 1 jam. Karena ini kan setiap hari ya. Karena saya ada kelas juga di luar, kelas offline. Seperti itu ya, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Kelas offline-nya di Kenapa? mana, Mas Abdul? Offline-nya saya ngiklan, Pak, Meta Ads. Kelas offline-nya di mana? Kenapa, Pak? Iya, di mana? Oh, di kantor ya? Kantor, Di Pak, tapi kantor ini Meta Ads, kelasnya. Pak. Meta Ads. Bukan website. Oh iya. Ya, Ya. jadi kalau offline rata-rata Eh, yang Meta Ads, ngiklan gitu, Pak. iya, iya. Eh, Baik, ada lagi yang mau oh iya, ditanyakan? iya. MetaS bagus banget itu sebenarnya. Ya. Nah, Pak Alim Sanusi, Mas Abdul bisa dijelaskan mengenai tool alat-alat. Nah, nanti ini ada satu sesi ya, Pak. Jadi saya akan menjelaskan keyword yang traffic itu yang pertama. Keyword yang traffic itu gimana sih carinya? Gimana sih baiknya dapatnya? Nanti akan saya jelaskan di satu sesi. Lalu yang kedua, nanti saya akan menjelaskan langsung mengenai tools-tools yang ada di Google. Dalam satu sesi itu yang pastinya kita masih seputaran keyword. Jadi nggak mungkin saya ke WSP, nggak mungkin. Karena nanti di satu sesi itu kita fokus ke dalam yang namanya ini nih, GSC. Ini GSC. GSC sini fungsinya apa aja. Lalu dan juga keyword. Yang pastinya kita mencari keyword dulu, yang traffic seperti apa, yang bagus seperti apa gitu. Nanti itu ada satu sesi ya Pak Alim. Saya insya Allah datang besok sore. Siap Pak Dani, ditunggu. Datangnya ke kantor biru dulu ya Pak. Bilang aja mau ketemu saya, Abdul Mubarok. Nanti baru kita ngobrol aja, bebas. Mau belajar di mana aja bebas. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau sudah cukup, semoga Mas Abdul tiap hari apa Zoom-nya? Saya kalau Zoom-nya setiap hari jam 9.30 mengenai WSP ini. Setiap hari ya, Kak Erna, jam 9.30 dimulainya. Lalu untuk Meta Ads, setiap hari Kamis itu ada Zoom juga, Kamis siang. Siang. Bukannya iya datang, cuman kalau saya kantornya di yang warna kantor Kavling Tegal Perintis, Pak Dani. Di kantor manajemen saya. Jadi Pak Dani datang aja ke sini dulu, nanti ngobrol dulu aja di sini, langsung aja belajar di sini nggak apa-apa. Jadi nggak usah ketitian. Kalau posting di web DU masih perlu digeser, perlu Pak. Jadi setiap produk yang kita posting atau kita masukkan ke dalam WSP DU itu perlu yang namanya kita GSC-kan. Jadi fungsi GSC itu jadi agar si Google mengambil atau menarik keyword yang sudah kita posting ke dalam DU dan juga WSP seperti itu. Oke, nanti saya WA dulu sebelum datang. Siapa Dani? Karena saya kerjanya bareng manajemen sekarang. Jadi kalau mau datang ke Kavling tinggal perintis ya, Pak Dani, bukan ketitian. Kalau ketitian kan tim teknis di sana, Pak Tony di sana. Kalau saya sama manajemen sekarang. Tuh. Baik, apa sudah cukup ya? Karena saya mau ada kelas offline. Terima kasih sebelumnya yang telah hadir di Zoom pagi ini dan mohon maaf kalau siap nanti kita ngobrol bareng Pak Andre. Siapa? Terima kasih yang telah hadir di Zoom pagi ini. Kalau sedikit ada trouble tadi koneksi dan juga di hari Jumat kemarin saya ada urusan jadi nggak bisa nge-zoom ya. Pokoknya nanti kalau saya ada urusan saya pasti japri di grup ya, di grup. Terima kasih lagi yang telah hadir di Zoom pagi ini. Semoga ilmu sedikit yang saya berikan bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Kalau saya ada salah kata, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Dan juga kalau saya cara berbicara terlalu buru-buru, karena mohon maaf, emang seperti ini cara saya mengajarkan. Semoga kedepannya nanti saya ada tempo atau ritmenya cara berbicara, cara ngajar. Karena dari dulu saya emang kalau berbicara pasti cepat-cepat buru-buru gitu. Jadi yang tadi disampaikan oleh Pak Amsor, nanti bisa aja nonton rekamannya, diulang-ulang aja. Insya Allah paham. Yang penting teknik atau metode yang saya berikan ini sangat mudah dipelajari dan juga dipahami. Terima kasih lagi sebelumnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada rekamannya, Pak. Nanti dikirim oleh sales. Ngirimnya sekalian kopi.